Sewaktu SMK itu yang buat saya sampai mempertanyakan untuk apa saya hidup, dan 1-2 kali terpikir untuk bunuh diri, dan sudah terpikir beberapa skenario untuk saya bunuh diri pada waktu itu. Taurat dan Injil secara keseluruhan itu entah disalahpahami atau dalam penulisannya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah nyatakan pada mulanya, sehingga sewaktu saya lihat juga bukti-buktinya di dalam teks aslinya ya persis seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, sehingga pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ya tidak ada yang layak disembah selain daripada Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah yang paling terakhir dikirim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fetizon TV. Alhamdulillah, tadi sehabis sholat maghrib berjamaah, kita setelah selesai melaksanakan prosesi syahadat yang kali ini bersama dengan saudara baru kita, Arangi. Mas Arangi ya, Iya. yang tadi maghrib berjamaah tadi setelah selesai melaksanakan ikrar syahadat menjadi seorang muslim, dan alhamdulillah bertambah lagi saudara muslim kita hari ini untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Nah, Mas Anggi, Mas soalnya nama jenengan ini bisa dibilang nggak umum ya, tapi karena banyak kan Anggi dan Ranggi ya tadi. Iya. Iya, saya pun sampai sekarang masih keselimpat. Iya. Saya panggil Mas Anggi aja. Iya, bisa. Nggak apa-apa ya, nggak Bisa, masalah. nggak apa. Ya Mas Anggi, coba bisa ceritakan ke sahabat Fetizon TV kisah sampai dengan tadi tepat jam 18.30 Mas Anggi bersyahadat menjadi seorang muslim. Bisa di-share sama sahabat sekalian yang sedang menyaksikan podcast ini. Iya, baik. Jadi ya secara sederhana saya sudah sejak lama, secara spesifik ya sejak SMK itu saya mencari tujuan manusia diciptakan. Kenapa saya harus ada? Karena ada banyak persoalan sewaktu SMK itu yang buat saya sampai mempertanyakan untuk apa saya hidup, dan 1-2 kali terpikir untuk bunuh diri, dan sudah terpikir beberapa skenario untuk saya bunuh diri pada waktu itu. Tapi lewat beberapa tahun saya bertahan, tapi cari Tuhan itu, dan di tahun-tahun pertama SMK dan awal kuliah itu saya sempat belajar Hindu-Buddha, dan cukup dalam waktu itu di Kejawen dan Taoisme, dan praktek-praktek meditasi itu saya cukup dalami. Tapi ya selalu pindah-pindah, setiap beberapa bulan sekali saya percaya satu hal yang lain, beberapa bulan sekali percaya satu hal yang lain lagi. Kemudian sampai sekitar 2,5-3 tahun yang lalu saya masuk Kristen, karena saya temukan yang saya tidak pernah temukan di dalam hal-hal yang saya percaya sebelumnya, bahwa Tuhan ciptakan manusia dengan satu tujuan yang jelas, dan Tuhan itu satu pribadi yang bisa dikenal. Tapi sejak kali itu saya sebenarnya belum pernah cari tahu klaim sejarah dari agama Kristen ini sendiri. Karena kan kalau mau dilihat dari agama-agama monoteis, Yahudi, Kristen, dan Islam, masing-masing punya klaim sejarah. Nabi Musa mengutus umat Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari Firaun. Allah mengutus Nabi Musa. Lalu kalau bagi orang Kristen itu bahwa Nabi Isa ini sebenarnya adalah Tuhan yang kemudian menjelma jadi manusia, kemudian mati dan dibangkitkan kembali untuk penebusan dosa manusia, dan kemudian ada Nabi Muhammad yang datang untuk menjadi nabi terakhir yang mempernyatakan bagaimana cara manusia dapat mengenal dan beribadah kepada Allah. Nah, jadi setiap nabi ini mereka punya klaim sejarah yang seharusnya kita berusaha untuk buktikan kenyataannya itu bagaimana. Jadi setelah kemarin saya cari tahu klaim sejarah dari Nabi Isa ini, ternyata kalau dilihat-lihat kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Nabi Isa ini mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali karena sumber-sumbernya itu sendiri banyak kontradiksi dengan satu sama lain, dan dalam penelitian sejarah sebenarnya sumber yang punya maksud tertentu, yang jelas keempat Injil itu punya maksud tertentu untuk mempernyatakan Yesus sebagai satu pribadi dengan ciri-ciri tertentu, itu kurang bisa dipercaya karena penelitian sejarah itu seharusnya dimulai tanpa asumsi seperti begitu. Sehingga setelah saya cari tahu ternyata tidak terlalu bisa dipercaya kebangkitan Isa Al-Masih, yang kalau disesuaikan dengan
An-Nisa ayat 157, ternyata persis seperti yang tertulis di sana, bahwa sebenarnya orang-orang ini tidak tahu pasti bahwa Isa Al-Masih ini mati dan dibangkitkan kembali, cuma hanya menurut perkiraan mereka saja. Lalu juga saya sempat baca-baca tentang di surat Al-Maidah ayat 13-16 kalau nggak salah, yang bicara tentang bagaimana Taurat dan Injil secara keseluruhan itu entah disalahpahami atau dalam penulisannya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah nyatakan pada mulanya. Sehingga sewaktu saya lihat juga bukti-buktinya di dalam teks aslinya ya persis seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah itu tadi. Sehingga pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ya tidak ada yang layak disembah selain daripada Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah yang paling terakhir yang dikirim untuk menyatakan pribadi Allah dan bagaimana cara manusia bisa menyembah Dia dengan benar. Ya, Masya Allah ya, sahabat Tujuh TV, itu tadi sedikit perjalanan mencari kebenaran dan mencari Tuhan. Masya Allah, kalau tadi sahabat perhatikan betapa cerdas dan lugasnya Mas Anggi ini memaparkan sejarah agama, dan tidak cuma sekedar memaparkan tapi juga pernah mendalami itu ya di beberapa keyakinan. Akhirnya alhamdulillah hari ini berlabuh di Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selain daripada tadi proses pencarian kebenaran dan pencarian Tuhan, kalau dari pihak keluarga sendiri seperti apa tanggapannya? Kalau dari pihak keluarga saya, alhamdulillah mereka sejak dulu memang cukup terbuka terhadap apapun yang saya pilih sebagai agama. Dan ya, kalau satu hal yang saya bisa syukuri dari masa saya masuk Kristen kemarin, walaupun syirik ya, tapi saya belajar banyak tentang bagaimana bersikap terhadap orang tua, bagaimana harus menghormati mereka, dan apa saja yang bisa dilakukan untuk penghormatan itu. Sehingga lebih lagi, sejak itu mereka lebih percaya lagi terhadap pilihan saya, sehingga hari ini, sewaktu kemarin saya bilang ke mereka saya sedang mempertimbangkan untuk masuk Islam atas dasar ini itu, yang mereka mendengar dan beri nasihat, pokoknya pahami benar apa yang kamu percaya, dan pahami bahwa ini urusanmu dengan Tuhan paling utama. Jadi jangan ini dijadikan tempat di mana kau pamer ke orang lain apa yang kau bisa percaya, praktek keagamaanmu, itu semua tidak penting, karena yang paling terutama itu tentang imanmu kepada Tuhan secara pribadi. Prakteknya itu sekunder. Jadi kemarin itu yang orang tua saya sarankan, dan mereka cukup terbuka bagi saya secara pribadi untuk masuk Islam. Berarti pihak keluarga terbuka dan menerima apapun keputusannya Mas Anggi untuk memeluk agama apapun waktu itu, dan juga sekarang akhirnya alhamdulillah sudah menjadi Muslim. Nah, itu dari pihak keluarga. Sementara dari circle pertemanan sendiri gimana? Apakah ada yang mungkin semakin mendekat atau semakin menjauh atau malah membatasi diri? Kalau dari antara teman-teman saya sendiri juga, karena sejak dulu memang saya berteman dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang gitu ya. Hanya saya selalu cukup selektif lah, karena sebenarnya kebanyakan orang yang kita kenal itu hanya kenalan dan bukan teman yang benar-benar teman. Sehingga kalau di antara teman-teman saya sebenarnya di dalam hal-hal yang cukup pribadi seperti agama dan sebagainya, mereka tidak begitu khawatir dan peduli, sehingga tidak ada masalah di sana. Tapi ya memang karena pada dasarnya saya cukup selektif untuk mencari teman. Alhamdulillah ya. Nah, tadi sebelumnya juga saya dapat bocoran ini, ternyata Mas Anggi ini sudah hampir sebulan mencoba mendalami Islam di berbagai sumber yang Mas Anggi cari sendiri. Dan juga tadi sempat cerita juga syahadat sendirian. Nah, ini buat saya ini lumayan belum pernah menemukan orang yang syahadat sendiri ya gitu. Jadi buat saya waduh, ini tuh saya tanya alasannya kenapa? Wah, saya udah pengen saya masuk Islam, Pak. Jadi ya saya berazam sama Allah langsung untuk bersyahadat sendirian. Nah, alhamdulillah juga di hari ini juga tadi sore pada maghrib sudah disaksikan sama teman-teman Mualaf Center Indonesia, dan juga ada beberapa teman-teman mahasiswa dari Malaysia yang kebetulan mereka sedang studi di Jogja, ikut sempat menyaksikan dan juga bersaksi atas keislamannya Mas Anggi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya
sampaikan ke sahabat Fajar TV. Semoga apa tadi perbincangan singkat kita tadi bersama Mas Anggi bisa menjadi inspirasi dan juga menambah keimanan kita sebagai muslim dan juga bisa dijadikan sebagai syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,